Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Pada hari ini, gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dapat kita jadikan sebagai pedoman atau teladan dalam mewartakan Injil. Sebab saat ini kita semua, baik sebagai umat maupun sebagai gereja keseluruhan, terkadang tutup mata dengan kejahatan yang ada. Perlu suara kenabian untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Rasanya suara kenabian seperti itu sudah mulai hilang. Maka peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis ini menyadarkan kita untuk terus-menerus memerangi kejahatan yang ingin menutupi kebenaran. Kita yakin bahwa kebenaran tidak pernah mati. Memang kebenaran itu tidak selalu menyenangkan atau memberikan rasa aman. Justru sebaliknya, kebenaran bisa saja malah mengusik zona nyaman. Oleh karena itu, memperjuangkan kebenaran tidak selalu mudah. Sebagai pembawa kebenaran berarti juga siap untuk menanggung segala risiko bila terjadi penolakan, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes telah mengambil Herodias, istri saudaranya, menjadi istrinya, Yohanes menegur Herodes. Dia katakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Teguran Yohanes Pembaptis menimbulkan kebencian dan dendam, terutama dalam hati Herodias.
Dan kesempatan melampiaskan dendamnya itu muncul tatkala Herodes menawarkan hadiah apa saja yang diminta oleh putri Herodias atas tariannya yang memuaskan semua yang ikut pesta. Kepala Yohanes di atas talam menjadi permintaan Herodias melalui putrinya. Akhirnya karena menyuarakan kebenaran, Yohanes Pembaptis dibunuh. Keberanian Yohanes untuk memperjuangkan kebenaran dan kesetiaannya pada hukum Allah justru membuatnya harus berhadapan dengan kematian dan meraih mahkota kemartiran. Inilah kenyataan hidup yang seringkali masih kita jumpai hingga saat ini. Orang memperjuangkan kebenaran seringkali dipersalahkan. Sebaliknya, mereka yang salah justru dibela. Di tengah situasi seperti ini, kita sebagai pengikut Kristus, sang sumber kebenaran, diundang untuk menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian. Peringatan akan wafatnya Yohanes Pembaptis ini mengajak kita untuk meneladan sikapnya yang berani memperjuangkan kebenaran. Ya, setidaknya memperjuangkan kebenaran mulai dari diri sendiri. Orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi banyak orang. Tetapi ironi besar bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakannya dengan jujur dan berani, tidak semua orang menyukainya. Bahkan orang tersebut akan dimusuhi dan dijauhkan, dan bila perlu dilenyapkan. Seringkali kita mencoba mengingatkan sesama kita mengenai sebuah kebiasaan yang kurang baik, yang dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, bahkan dapat menjerumuskannya ke dalam dosa. Akan tetapi, kerap kali nasihat kita bukannya didengarkan, melainkan dibalas dengan ketidakpedulian, kedongkolan, dan kemarahan. Bahkan bisa jadi kebiasaan buruk tersebut menjadi semakin parah dan berbahaya. Dengan meneladani Santo Yohanes Pembaptis, hendaknya kita tidak putus asa atau menyesal menghadapi hal-hal demikian, namun tetap berpegang teguh pada kebenaran, serta mengandalkan kuasa Roh Kudus, Roh cinta kasih dalam menyuarakan kebenaran. Selama kita tahu betul bahwa apa yang kita suarakan adalah kebenaran dari Allah, yang kita tahu sesuai dengan kitab suci, tradisi, dan hukum-hukum gereja, serta ajaran para bapa gereja. Dalam kehidupan ini kita sering mendengar, bahkan berhadapan dengan ketidakadilan di tempat kita kerja, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Menjadi permenungan bagi kita, apakah kita seperti Yohanes Pembaptis berani mengatakan kebenaran dan keadilan? Lebih berat lagi, apakah kita berani membela kebenaran dan keadilan sekalipun harus menghadapi risiko yang berat?